Masih soal peredaran narkoba, saudara, di mana Polda Aceh mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional dengan barang bukti lebih dari 100 kg. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap 9 orang tersangka. Barang bukti narkoba yang diungkap di Tres Narkoba Polda Aceh terdiri dari 81 kg sabu dan 20 bungkus ekstasi seberat 20 kg atau sekitar 100.000 butir. Narkotika golongan 1 ini disita dari 4 lokasi di Kabupaten Aceh Timur pada pekan lalu. 1 di antara 9 tersangka meninggal dalam penyergapan, di mana pelaku sudah 6 kali lolos dalam penyelundupan narkoba. Jaringan ini, saudara, diperkirakan telah menyelundupkan narkoba ke Aceh hingga 0,5 ton lebih. Jaringannya beda lagi. Ini kan membuktikan bahwa yang bermain di sini tidak hanya satu jaringan. Ada beberapa jaringan yang bermain di sini. Nah, itu yang harus kita berantas bersama. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus narkoba jaringan internasional ini, saudara, kita terhubung dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh, ada Kombes Ade Sapari. Selamat malam, Pak Ade. Pak Ade, dari 9 orang yang ditangkap, apakah mereka ini semua warga Indonesia atau ada warga negara asing, Pak? Selamat malam, Mas Yasir. Untuk dijelaskan bahwa penyelundupan narkotika sebanyak 101 kilo ini semuanya adalah warga Indonesia, ya, warga Aceh, dan 1 warga dari Medan, gitu kan. Dan yang 1 yang meninggal. Dan masing-masing punya peran masing-masing. Begitu, Pak Mas Yasir. Berarti tidak ada warga negara asing di sini, semuanya warga negara Indonesia, begitu ya, Pak ya? Betul, warga negara Indonesia semuanya. Oke, kemudian kalau kita lihat ini penyelundupan ini telah dilakukan, ini bukan pertama kalinya. Ada 6 kali penyelundupan dilakukan. Sejak kapan dan dengan mekanisme ataupun cara seperti apa mereka melakukan penyelundupan ini? Untuk dijelaskan, Mas Yasir, bahwa penyelundupan ini yang terakhir ini adalah berjumlah 101 kg. Setelah kita menggali pemeriksaan, dia setelah melaksanakan bukan 6 kali tapi 7 kali. Dari mulai tahun 2019, bulan 10, bulan 12, sampai yang ke-7 kali ini berjumlah hampir 465, hampir setengah ton mereka selundupkan ke wilayah Aceh Timur. Demikian, Mas Yasir. Jalur yang mereka gunakan ini seperti apa? Jalur yang jaringan ini menggunakan dari perjalanan dari Tekong ke perbatasan Malaysia sekitar kurang lebih 120 mil. Jadi perbatasan Malaysia-Indonesia. Dan memang setelah kita lakukan pemeriksaan, penyelundupan barang ini dilakukan, dia bertemu di tengah laut sama Tekong dari Thailand. Demikian, Mas Yasir. Oke, kemudian tadi dijelaskan bagaimana mekanismenya. Kemudian kenapa di Aceh? Apakah memang Aceh ini selama ini dijadikan sebagai tempat transit narkoba jaringan internasional? Betul begitu? Betul, salah satu daerah Sumatera adalah selain Medan, Riau, salah satunya Aceh, karena memang perbatasan langsung dengan perbatasan dengan 2 negara, yaitu antara Malaysia. Jadi selain dekat jaraknya, mungkin dengan laut kurang lebih hampir 20-30 jam pulang pergi, mereka lebih cepat sehingga menjadi daerah transit wilayah Aceh, lintas Aceh Timur ini. Demikian, Mas. Kemudian rencananya narkoba yang cukup besar ini rencananya diedarkan di mana saja setelah dibawa ataupun ditransitkan di Aceh ini, Pak? Dari pengakuan pemeriksaan daripada tersangka, mereka punya peran-peran masing-masing, ya. Yang pertama sebagai tekong penjemput laut, yang kedua sebagai penyedia kapal, yang ketiga sebagai pengendali di lapangan, dan ada juga sebagai penjemput barang yang langsung dibawa keluar Aceh. Seluruhnya demikian, Mas Yasir. Baik, terima kasih Direktur Reserse Narkoba Polda Aceh, Kombes Ade Sapari telah berbagi informasi di Kompas Malam terkait dengan penangkapan atau penggagalan peredaran narkoba yang ada di Aceh.